atau pecahnya pembuluh darah di sekitar otak. Hal ini menyebabkan pemasukan oksigen ke dalam otak menjadi tersumbat sehingga ada beberapa bagian yang mengalami gangguan. Dari jenisnya, stroke terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik disebabkan karena adanya penyumbatan yang biasa disebabkan oleh kolesterol, sementara stroke hemorrhagic merupakan pecahnya pembuluh darah di sekitar otak. Tempat terjadinya stroke ada tiga. Yang pertama ada otak kiri. Otak kiri ini biasanya menyebabkan kelumpuhan pada sisi kanan, hilang ingatan, gangguan gaya bahasa atau bicara, serta gaya perilaku yang cenderung lebih lambat dan hati-hati. Sementara pada otak kanan ini akan menyebabkan gangguan pada sisi sebelah kiri, sisi ekstremitas sebelah kiri, kemudian menyebabkan masalah penglihatan serta ingatan. Dan yang terakhir letaknya ada pada batang otak. Batang otak ini menyebabkan kelumpuhan di setengah tubuh mulai dari sisi leher sampai bawah. Beberapa penderita stroke mengalami adanya kelemahan di bagian ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Jika mengalami kelemahan pada ekstremitas bawah, biasanya penderita stroke akan sulit untuk melakukan ambulasi seperti berjalan, melompat, ataupun berlari. Jika kelemahan pada bagian atas, biasanya penderita stroke akan sulit melakukan gerakan menggenggam atau melakukan gerakan mengangkat tangan. Oleh karena itu, di sini kelompok kami akan mencontohkan gerakan latihan untuk gerakan berjalan, berjalan normal, melompat, serta latihan menggenggam. Baik, yang selanjutnya adalah latihan menggenggam. Yang pertama dilakukan adalah bisa tangan di atas meja seperti ini. Kemudian tekuk jari satu persatu. Oke, ulangi. Kemudian bersama-sama jarinya. Buka, kemudian tutup lagi. Buka, tutup. Kemudian alternatif lainnya yaitu bisa menggunakan barang seperti squishy atau barang-barang yang empuk. Saya contohkan menggunakan bantal seperti ini. Genggam saja. Genggam, kemudian dibuka. Genggam lagi sebanyak 8-12 kali atau sesuai toleransi pasien.
Oke Ibu, selamat siang Bu. Oke, kita lakuin latihan berdiri ya Bu. Oke, Ibu boleh pegang kemejanya Bu. Ya, oke, kita perlahan ya Bu, berdiri. Ayo Bu, berdiri Bu. Iya. Selamat siang Ibu. Siang. Jadi perkenalkan, nama saya Wirba Lutfia sebagai fisioterapis Ibu hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan berlatih latihan keseimbangan ya Bu ya. Iya. Jadi latihan keseimbangan untuk pasca stroke itu yang pertama supaya Ibu lebih stabil ketika Ibu berjalan dan juga untuk mengurangi resiko jatuh ya Bu ya. Ya, bisa kita mulai latihannya ya Bu ya. Boleh. Jadi yang pertama itu kita melakukan latihan dasar ya Bu ya. Jadi latihan dasar ini dilakukan ketika keseimbangan pasien belum begitu baik. Yang pertama itu ada latihan berjinjit. Jadi Ibu pegangan ke pegangan ini, lalu Ibu berjinjit. Seperti itu ya Bu ya. Boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu latihan melangkah ke samping ya Bu. Jadi seperti ini, Bu tetap berpegangan ke sini, terus kakinya dibawa ke kanan, gitu ya Bu ya. Terus nanti sebaliknya ke kiri, gitu ya Bu ya. Ya boleh coba. Selanjutnya yaitu latihan tingkat lanjut. Latihan tingkat lanjut ini merupakan gerakan-gerakan dasar seperti yang tadi dicontohkan, namun tanpa menggunakan pegangan. Kayak yang pertama itu jinjit, tapi Ibu nggak berpegangan ya Bu ya. Seperti ini. Boleh dicoba. Oke. Untuk gerakan selanjutnya seperti tadi ya Bu, melangkah ke samping seperti ini, terus gantian kaki satunya lagi, itu ya Bu ya. Saya boleh coba. Samping. Lalu untuk gerakan selanjutnya yaitu Ibu berjalan mengikuti garis lurus ini ya Bu ya. Kakinya akan tumit berjalan seperti ini ya Bu ya, mengikuti garis lurus. Oke, boleh dicoba Bu. Makasih Bu. Selanjutnya latihan jalan. Latihan jalan ini kita bisa menggunakan benda-benda di rumah. Seperti saya kali ini menggunakan helm, bisa juga menggunakan bantal ataupun buku. Yang pertama, misalkan kaki ini yang mengalami stroke atau yang sakit, dan ini kaki yang sehat. Kaki yang sehat kita bisa sejajarkan dengan helm atau benda seperti ini. Lalu kaki yang sakit kita ke depankan seperti ini. Jangan sampai menyentuh helm. Seperti ini, lalu ke belakang, ke depan, dan ke belakang. Jangan, yang perlu kita ketahui itu jangan sampai menyentuh benda. Tetapi jika pasien tidak bisa atau menyentuh benda ini, kita bisa menggunakan benda yang tipis seperti buku atau bantal yang tipis. Jika pasien tidak bisa mengangkat, bisa dilakukan dibantu dengan caregiver-nya. Seperti ini. Jangan lupa kaki yang sehat ini sejajar dengan helm ini atau benda yang pasien akan gunakan. Pada video ini merupakan persiapan untuk melangkah ke depan dengan lurus dan juga dapat melatih keseimbangan. Cara melakukannya adalah berdiri dengan berpegangan pada sesuatu benda yang kokoh agar tidak jatuh.
Kemudian pada kaki yang sakit, lakukan seperti gerakan menendang. Selanjutnya adalah latihan penguatan pada otot hamstring. Yang pertama dilakukan dengan bantuan kaki yang sehat. Karena pada pasien stroke cukup sulit untuk melakukan gerakan ini pada awalnya. Cara melakukannya adalah dengan cara kaki yang sakit ditumpukan pada kaki yang sehat, lalu gerakan kaki yang sakit dibantu oleh kaki yang sehat. Kemudian yang kedua, apabila kaki yang sakit sudah cukup kuat untuk bergerak sendiri, maka lakukan gerakan tanpa bantuan kaki yang sehat. Jangan lupa lakukan pada kedua kaki. Halo, Assalamualaikum. Saya Dinda Irmacayani dengan NPM 1906310272 dan saya akan memberikan edukasi untuk pasien yang mengalami kasus stroke. Jadi, untuk menunjang keberhasilan program terapi yang sudah diberikan oleh fisioterapis, maka kami juga memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarganya berupa pertama, pasien diminta untuk melakukan latihan sendiri di rumah dengan bantuan keluarga program terapi yang sudah diberikan oleh fisioterapis, yaitu dengan cara melakukan gerakan pada anggota gerak badan yang lumpuh dibantu dengan anggota badan yang sehat. Yang kedua, pasien diminta untuk tetap melibatkan anggota gerak yang lumpuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menaruh barang-barang atau peralatan pada sebelah sisi yang lesi. Yang keempat, pasien diminta untuk tidak terlalu banyak berpikir atau memacu tekanan darah. Yang kelima, keluarga pasien disarankan untuk sesering mungkin mengajak pasien berlatih atau berjalan ataupun melakukan latihan transfer ambulasi yang sudah diberikan oleh fisioterapi sebelumnya. Yang keenam, pasien sendiri harus menjauhkan faktor-faktor yang dapat memicu kembali terjadinya stroke, yaitu berupa yang pertama, mengurangi makanan atau minuman yang memiliki kandungan lemak dan juga kolesterol yang tinggi. Yang kedua, yaitu merokok. Yang ketiga, meminum minuman keras. Yang keempat, yaitu pemicu stres dan juga tetap harus melakukan olahraga. Yang terakhir, disarankan kepada keluarga pasien untuk terus memberikan semangat dan juga motivasi, juga mengawasi setiap gerakan yang dilakukan pasien sewaktu di rumah.